Shalom, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Adelina Nanduru. Saya akan menjelaskan pembahasan yaitu masalah sosial. Yang pertama, latar belakang masalah sosial, yaitu manusia dilahirkan sebagai makhluk individu. Selain itu, manusia juga disebut makhluk sosial, di mana manusia tidak akan lepas dari pengaruh lingkungannya. Manusia memiliki kebutuhan dan kemampuan serta kebiasaan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan manusia lain, atau disebut juga interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan suatu fondasi dari hubungan yang berupa tindakan yang berdasarkan norma dan nilai sosial yang berlaku dan diterapkan dalam masyarakat. Dengan adanya nilai dan norma yang berlaku, interaksi sosial itu sendiri dapat berlangsung dengan baik. Di dalam kehidupan sehari-hari, tentunya manusia tidak lepas dari hubungan antara satu dengan yang lainnya. Ia akan selalu perlu untuk mencari individu ataupun kelompok lain untuk dapat berinteraksi atau bertukar pikiran. Dalam berinteraksi di kehidupan bermasyarakat, setiap individu diwajibkan untuk memiliki kesadaran akan kewajibannya sebagai anggota kelompok masyarakat. Jika tidak adanya kesadaran atas pribadi masing-masing, maka proses sosial itu sendiri tidak dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu, jika proses sosial tidak berjalan dengan baik, maka akan timbul masalah sosial. Masalah sosial dipandang oleh sejumlah orang dalam masyarakat sebagai suatu kondisi yang tidak diharapkan. Yang kedua, karakteristik masalah sosial. Masalah sosial memiliki beberapa karakter, yaitu yang pertama, kondisi yang dirasakan banyak orang, yaitu suatu masalah yang dapat disebut sebagai masalah sosial jika kondisinya dirasakan oleh banyak orang, namun tidak ada batasan mengenai berapa jumlah orang yang harus merasakan masalah tersebut. Jika suatu masalah mendapatkan perhatian dari beberapa orang, maka masalah tersebut merupakan masalah sosial. Yang kedua, kondisi yang dinilai tidak menyenangkan, yaitu menurut paham hedonisme, orang cenderung mengulang sesuatu yang menyenangkan dan menghindari sesuatu yang tidak mengenakan. Orang senantiasa menghindari masalah karena masalah selalu tidak menyenangkan. Penilaian masyarakat sangat menentukan suatu masalah dapat dikatakan sebagai masalah sosial. Dan yang ketiga, kondisi yang menuntut perpecahan, yaitu suatu kondisi yang tidak menyenangkan senantiasa menuntun pemecahan, umumnya suatu kondisi yang dianggap perlu dipecahkan jika masyarakat menganggap masalah tersebut perlu dipecahkan. Dan yang keempat, pemecahan masalah tersebut harus diselesaikan melalui aksi secara kolektif, yaitu masalah sosial berbeda dengan masalah individual. Masalah individual dapat diatasi secara individual, tetapi masalah sosial hanya dapat diatasi melalui rekayasa sosial seperti aksi sosial, kebijakan sosial, atau perencanaan sosial, karena penyebab dan akibatnya bersifat multidimensional dan menyangkut banyak orang. Yang ketiga, faktor penyebab masalah sosial, yaitu secara menyeluruh ada beberapa sumber penyebab timbulnya masalah sosial, yaitu yang pertama, faktor alam atau ekologis geografis, yaitu menyangkut gejala menipisnya sumber daya alam. Penyebabnya dapat berupa tindakan eksploitasi berlebihan atasnya oleh manusia dengan teknologinya yang makin maju, sehingga kurang diperhatikan. Perlu pelestarian lingkungan dapat pula karena semakin banyaknya jumlah penduduk yang secara otomatis cepat menipiskan persediaan sumber daya meskipun sudah dilakukan penghematan. Dan yang kedua, faktor biologis dalam arti kependudukan, menyangkut bertambahnya jumlah penduduk dengan pesat yang dirasakan secara nasional, regional, dan maupun lokal. Pemindahan manusia atau mobilitas fisik yang dapat dihubungkan pula dengan implikasi medis dan kesehatan masyarakat umum serta kualitas masalah pemukiman baik di pedesaan maupun di perkotaan. Dan yang ketiga, faktor budaya, menimbulkan berbagai keguncangan mental dan berlalian dengan beraneka penyakit kejiwaan. Pendorongnya adalah
perkembangan teknologi atau komunikasi dan transportasi dan implikasinya dalam kehidupan ekonomi, hukum, pendidikan, keagamaan, serta pemakaian waktu senggang. Yang keempat, faktor sosial. Dalam arti berbagai kebijaksanaan ekonomi dan politik yang dikendalikan untuk masyarakat. Dan yang keempat, upaya pengendalian masalah sosial. Yang pertama, peran orang tua. Ini adalah pintu pertama dalam menangani masalah sosial karena orang tua adalah merupakan bagian dari tatanan sosial masyarakat. Orang tua juga menjadi penentu baik tidaknya kehidupan keluarga yang ujung-ujungnya akan bersinggung dengan kehidupan masyarakat di sekitarnya. Peran orang tua dalam hal ini diantaranya yang pertama, dengan bekerja sebaik mungkin memenuhi kebutuhan keluarga agar dengan perekonomian keluarga yang sehat tidak akan berdampak pada persoalan ekonomi keluarga yang akan menyerempet kehidupan masyarakat di sekitarnya. Dan yang kedua, dengan memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anaknya, bukan hanya sekedar menyekolahkan mereka, tapi juga dengan senantiasa memberi nasihat saat di rumah. Dan yang ketiga, dengan memberi tambahan ilmu agama pada anak-anaknya merupakan langkah tepat dalam mengatasi dan menghindari masalah sosial. Dan yang keempat, dengan memberi contoh yang baik pada anak merupakan kunci dari semua yang kita ajarkan. Tak ada artinya Anda menasihati tiap hari kalau Anda sendiri tidak melakukan apa yang Anda katakan. Dan yang kedua, peran pemerintah, yaitu peran inilah sebenarnya yang sangat berpengaruh dan dapat membantu peran-peran lainnya dalam mengatasi masalah sosial. Karena mereka mempunyai wewenang untuk menggerakkan, memfasilitasi dan bahkan memberi sanksi bagi yang tidak mengikuti aturannya. Di antara yang dapat dilakukan pemerintahan adalah dengan mendirikan lembaga khusus yang menangani persoalan-persoalan tertentu, misalnya penyuluhan anti narkoba, pelatihan ketenaga kerjaan dan lain sebagainya, atau misalnya menciptakan program-program yang berdampak pada pemeliharaan tatanan sosial, misalnya memberikan bantuan tunai pada masyarakat kurang mampu, memfasilitasi kebutuhan sekolah secara berkala dan lain sebagainya. Selain itu, menciptakan aturan yang tegas pada semua usaha yang dilakukan oleh pemerintahan juga menjadi senjata ampuh dalam menjaga kelangsungan program-program tersebut. Kesimpulan, masalah sosial merupakan persoalan yang dihadapi setiap individu selama masa kehidupan karena dalam kehidupan manusia membutuhkan interaksi sosial yang baik. Masalah sosial membutuhkan pemecahan masalah untuk menyelesaikan masalah sosial tersebut agar menciptakan lingkungan hidup yang damai dan mencegah terjadinya perselisihan antar masyarakat.